Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Harga haji tahun 2025 resmi turun. Nah, ini barusan hari ini tanggal 6 Januari, itu kesepakatan antara Kementerian Agama, BPH, dan anggota DPR RI. Jadi ini kabar baik bagi calon jamaah haji tahun 2025 bahwa harga haji yang akan mereka bayar nanti itu resmi turun. Nah, berapa sih kisaran harga haji tahun 2025 itu? Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur dan berterima kasih juga kepada pemerintah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pemerintah, Kementerian Agama, DPR RI yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan betul-betul menurunkan harga haji tahun 2025 sehingga dengan harga ini tentu semua pihak berharap bahwa jamaah haji tahun 2025 nanti ya tidak terlalu berat lah begitu. Alhamdulillahnya nilai manfaat juga masih besar didapat oleh para jamaah haji tahun 2025 nanti. Nah, berapa sih harga haji yang sudah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR untuk harga haji tahun 2025 yang sudah disepakati Kementerian Agama bersama DPR adalah 89 jutaan. 89 jutaan, rata-ratanya seperti itu. Nah, yang akan ditanggung, jadi dari 89 jutaan ini, itu tidak semuanya dibayarkan oleh jamaah. Ada yang ditanggung oleh jamaah, ada yang ditanggung dari nilai manfaat. Nah, yang ditanggung oleh jamaah adalah 55 jutaan. Ini harga rata-rata ya. Jadi setiap embarkasi nanti itu pasti beda harganya. Jadi rata-ratanya harga haji di Indonesia itu adalah yang dibayarkan oleh jamaah adalah 55 jutaan. Tentu ini turun sekitar 1 juta ya. Tahun lalu itu kalau saya nggak salah tuh 56 juta kalau saya nggak salah gitu. Tahun ini 55 jutaan, turun ya sekitar 1 juta lah turunnya, alhamdulillah gitu. Kemudian sisanya sekitar 33 jutaan, ya hampir 34 itu ditanggung daripada nilai manfaat. Nah, bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah, tentu wajib kita bersyukur khususnya calon jamaah haji tahun 2025 bahwa nilai manfaat itu masih mengcover. Jadi nilai manfaat itu jamaah itu masih dapat nilai manfaat yang besar untuk mengcover biaya ibadah hajinya. 34 juta Bapak Ibu. Jadi dari harga 89 juta itu Bapak Ibu di-cover oleh dana manfaat, nilai manfaat itu sebesar 33 jutaan sekian, hampir 34 juta. Nah, tentu ini sesuatu yang harus disyukuri. Nah, kalau Bapak Ibu seandainya tahun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan porsinya masuk, maka berhajilah. Karena tahun depan kita tidak tahu regulasinya seperti apa. Karena kita tahu bahwa regulasi haji itu hampir setiap tahun itu selalu berubah. Kalau tahun ini regulasinya begini, tahun depan, tahun akan datang, itu regulasinya kita tidak tahu. Apalagi yang sudah jelas bahwa tahun depan itu perhajian di Indonesia ini akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji, BPH. Jadi bukan diselenggarakan oleh Kementerian Agama lagi. Tentunya kalau beda penyelenggara, tentu nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan dari Badan Penyelenggara Haji ini. Tentu akan ada kebijakan-kebijakan yang kami berharap, tentu semua masyarakat berharap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan nanti
daripada Badan Penyelenggara Haji yang baru itu tentu kebijakan-kebijakan yang memudahkan para tamu Allah untuk berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau seandainya diberikan Allah kemampuan tahun ini untuk berangkat haji dan porsinya masuk, maka berangkatlah, jangan ditunda. Karena tahun depan regulasinya kita tidak tahu seperti apa. Nah, mengenai tentang pelunasan ibadah haji ini kapan, karena harga haji sudah diputuskan, tentu kami berharap pemerintah bisa secepatnya memberikan pengumuman kapan nanti pelunasan ibadah haji itu bisa dilakukan. Karena pelunasan ibadah haji itu kalau kita belajar dari tahun sebelumnya, itu kan mulainya Januari. Januari sampai berapa sebulanan itu untuk tahap pertamanya, gelombang pertama gitu. Kemudian nanti jelang berapa minggu setelah itu dibuka gelombang kedua. Nah, tentu kami berharap ini segera jamaah haji itu bisa melakukan pelunasan untuk melunasi biaya ibadah hajinya. Karena kalau dilama-lamain lagi nanti ini waktu terus berjalan ini. Waktu terus berjalan, khawatirnya nanti terlalu mepet dan terlalu tergesa-gesa, ini tidak baik juga untuk para calon jamaah kita. Nah, yang pasti Bapak Ibu, saya yakin-yakinnya Bapak Ibu yang berangkat tahun 2025 itu sudah mendapat notifikasi, sudah mendapat pemberitahuan tentang hal-hal terkait dengan keberangkatan ibadah haji Bapak Ibu semua. Nah, hal yang pertama yang harus disiapkan dan yang utama itu tadi, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu, yaitu terkait dengan pelunasan. Artinya, kalau sudah ditetapkan harga haji itu 55 jutaan, kan kita sudah punya duit itu untuk reguler itu kan 25 juta untuk porsi awalnya. Artinya kita harus menyiapkan dana itu sekitar 30 jutaan untuk bisa melunasi ibadah haji ini. Ya, siapkan saja 35 juta lah untuk keberangkatan ibadah haji kita ini. Karena kita tahu bahwa selain daripada pelunasan yang kita bayarkan kepada Kementerian rekening Kementerian Agama untuk pelaksanaan ibadah haji kita, tentu ada biaya-biaya yang tidak dibahas di DPR. Seperti biaya apa? Kalau seandainya Bapak Ibu ikut rombongan KBIHU, itu kan pasti ada nanti dana manasiknya lah, dana ini, dana itu. Belum lagi kalau seandainya kelompok bimbingan ibadah hajinya ini punya program tersendiri ketika sampai di Mekah, sampai di Madinah. Misalnya mereka ingin ziarah Taif, kemudian mereka ingin, kalau di Madinah itu mungkin berziarah ke Badar, begitu. Yang itu kan di luar daripada program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan mereka harus mengeluarkan budget lagi untuk itu. Nah, itu kan budget-budget seperti ini, budget-budget dana-dana yang di luar dibahas di pemerintah. Jadi, ya siapkan saja dana sekitar ya 35 juta lah gitu untuk biaya-biaya pelunasan dan biaya-biaya tak terduga lainnya. Kemudian setelah itu ya siapkan juga dana untuk dana pegangan saja, karena kalau makan itu insya Allah sudah ditanggung dari pemerintah, dari biaya ibadah haji ini. Tapi kan nanti kalau ada misalnya hal-hal yang di luar kehendak, misalnya di luar kendali kita, yaitu ya disiap-siapkan saja uang pegangannya untuk jamaah yang mau berangkat haji ini. Jangan sampai nanti bawa ya kosong gitu, jangan sampai benar-benar kosong, nggak bawa uang sama sekali, meskipun nanti akan dapat misalnya uang saku, tapi kan uang saku itu ya berapa sih gitu, uang saku yang dari pemerintah itu ya hanya pas-pasan lah gitu, hanya pas-pasan saja yang dari pemerintah itu. Belum lagi kalau seandainya kita dalam ibadah haji itu kan misalnya melanggar larangan ihram yang mengharuskan kita harus bayar dam dan segala macam, itu kan artinya itu butuh dana pegangan juga gitu. Atau kita sekedar membeli oleh-oleh misalnya gitu kan, oleh-oleh yang tidak ada di Indonesia, yang itu hanya ada di tanah suci misalnya. Nah, itu kita bisa dari
dana cadangan yang kita siapkan. Yang pasti Bapak Ibu, yang berangkat haji tahun ini bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Harga haji bisa direalisasikan lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun yang 2024 khususnya begitu. Ini bisa terrealisasi, itu sudah alhamdulillah sekali. Dan alhamdulillahnya lagi, dana manfaat yang Bapak Ibu terima itu masih besar, masih 30, ya hampir 34 juta. Dan itu kan angka yang fantastis sekali untuk sebuah nilai manfaat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian pembahasan video kita kali ini. Tentunya kami hanya ingin memberikan kabar gembira kepada Bapak Ibu calon jamaah haji bahwa harga haji tahun ini turun. Harga haji tahun ini turun, benar-benar turun dan bukan prank. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah haji nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.